Allah
بالهدى جاءنا بالهدى بالهدى يزيغ الضلال ما من لغير الخلق أنا أغنون إلا وبه سعينا ولهذا مددت إليه يدي وبذلك كنت من السعداء kita dipahami. أيها السادة الحضور حاضرين وحاضرات، امتازت بلادكم بفضل الله تبارك وتعالى بأنها بلاد الذكر وبلاد الشكر وبلاد وكنا أيها الكرام لما كنا في الشام وما كنت والله هذا الإله ما كنت أعرف ولا واحد من إندونيسيا أبدا. كنت أخطب بفضل الله تبارك وتعالى في موسم الحج وأبدأ خطبتي أيها الأحباب يا أهل الشام انظروا إلى إخواننا في إندونيسيا وماليزيا بأدبهم الطيب في عبادتهم لربهم وخاصة في الحج. Kemudian beliau mengatakan pengalamannya, mana beliau berkata kepada kita bahwa negara kita ini adalah negara yang dipenuhi dengan lantunan zikir di mana-mana, negara yang penuh dengan kenikmatan sehingga kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, negara yang memiliki ulama-ulama yang pandai berpikir dan luas ilmunya. Beliau telah mendengar kisah atau berita tentang adab kita, budaya kita dari Syam, padahal beliau belum pernah ketemu dengan satu orang pun dari Indonesia dan khususnya Asia. Namun beliau sudah mengetahuinya melalui perjalanan beliau pergi haji, sehingga tatkala beliau pulang dari haji, khutbah pertama kali setelah pulang beliau mengatakan kepada orang Syam bahwa lihatlah saudara-saudara kita yang ada di Indonesia, yang ada di Asia, mereka memiliki adab budaya yang tinggi, sehingga beliau mengatakan bahkan ketika haji sangat terlihat adab-adab sopan santun mereka kepada orang lain. وهذا الكلام أيها السادة قديما أكثر من 15 سنة، ولما اجتمعت بكم بفضل الله تبارك وتعالى زادني ربي تبارك وتعالى حبا لكم وأنسا بكم. Dan pengalaman tadi terjadi pada 15 tahun yang lalu, dan saat ini tatkala beliau ditakdirkan berada di negara kita, melihat kita langsung tambah cinta, tambah sayang kepada masyarakat Indonesia. ولا شك أيها السادة أن العلم منذ بدأ ونشأ إلى زمننا هذا يمر بمراحل ولا يزال يمر بمراحل أيها السادة. فبين الفينة والفينة يدخل على الأمم والشعوب أغاليط ومغالطات وأشياء بعيدة عن الدين، فيرسل الله تبارك وتعالى لهذه الأمة كما جاء في الحديث الصحيح على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها. Yang namanya ilmu ya secara sifatnya, karakternya pasti memiliki perkembangan setiap zaman, setiap abad. Dan semakin kemari banyak ilmu-ilmu yang dikembangkan dan diketahui oleh umat manusia. Tidak menutup kemungkinan dari beberapa pemahaman-pemahaman ilmu itu pasti didapati kekeliruan atau kesalahpahaman. Maka sudah dijadikan satu tanggung jawab di mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
setiap ujung abad itu pasti ada orang yang akan memperbarui pemahaman dalam urusan agama. Maka dialah yang akan memberikan pemahaman yang betul dari apa-apa yang kita salah pahami selama ini. Itu doang ya. أني مجدد هذا العصر عاش وكمل إنما أنا طالب علم بسيط ولكن بفضل الله تبارك وتعالى بما فهمته عن أشياء المربين جزاهم الله تعالى خيرا أكرمني ربي عز وجل فجمعت رسالة صغيرة سميتها معالم الطريقة ومظاهرها. Saya bukan mengaku bahwa diri saya sebagai mujadid tersebut, dan saya hanyalah seorang santri thalibul ilm. Sampai saat ini beliau dengan sifat tawadhu'nya mengatakan saya sampai saat ini masih dalam masih adalah seorang santri. Namun Allah telah memberikan karunia kepada saya dengan dipertemukannya saya dengan beberapa masyayikh, dan dari apa yang saya dapati dari masyayikh saya, alhamdulillah Allah menganugerahkan saya untuk menyusun satu risalah yang singkat ini, yang simpel, yang beliau beri nama Ma'alimut Thariqah wa Madhahiruha, tuntunan thariqah dan fenomena atau tampilan-tampilan thariqah tersebut. وبأمثال هذه الرسائل أيها السادة وإن كانت صغيرة في الحجم ولكن الله تبارك وتعالى إذا كتب لها القبول سينتفع بها خلق كثير. ذلكم أن هذه الرسائل ليست حديثة، فلقد كتب مولانا العلامة ابن عابدين رسائل وسميت بالفقه رسائل ابن عابدين، وكتب مولانا الغزالي القديم أبو حامد رحمه الله رسائل هكذا صغيرة وتنسب إليه وتسمى برسائل الإمام الغزالي رحمه الله. Ini risalah ringkasan tentang thariqah tadi yang disebutkan judulnya memang simple Pak, mungil, mungkin nanti akan diperkecil sehingga bisa muat di kantong kita. Namun ini bukan ilmu yang baru, ini adalah ilmu yang dinukil dari ulama-ulama sebelumnya. Karena sebagaimana ulama-ulama dari zaman dahulu banyak yang mengarang ringkasan-ringkasan yang singkat seperti Rasail Imam Ibnu Abidin dan juga Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Beliau juga mengarang dan menamai ringkasan-ringkasan ini dengan Rasail Ibnu Abidin, Rasail Abu Hamid Al-Ghazali. Jadi ini termasuk tradisi ulama-ulama kita mengarang ringkasan-ringkasan yang mungil, yang bermanfaat untuk kita. وأوائل من كتب في هذه الرسائل أيها الأحبة مولانا أبي داود المحدث، أبي داود صاحب الكتاب في السنن، أبي داود السجستاني رحمه الله كتب رسالة سماها رسالة إلى أهل الحجاز. Orang yang pertama kali menulis kitab ringkasan atau risalah itu adalah Maulana Abu Dawud As-Sijistani, pengarang kitab Sunan Abi Dawud. وهذه الرسالة أيها الأحبة دائما تختم مع ختم كتاب أبي داود رضي الله تعالى عنه في مجالس السماع للحديث. هذه الرسالة دائما في آخر الكتاب المحدث يختم بها المجلس. Dan biasanya risalah yang singkat ini itu dibaca dan dikhatamkan langsung di satu majlis sebagaimana Al-Imam Abu Dawud. هذه مقدمة صغيرة وعجالة أيها السادة لنفهم ماذا يعني معالم الطريقة ومظاهرها. وإذا كنت أتكلم بين يدي سيد الشيخ رحيم حفظه الله إنما طالب علم صغير يسمع لأستاذه حتى إذا في مشكلة في أي خطأ يصوبنا ويقومنا جزاه الله تعالى خيرا. وأسأل الله أن نبقى تحت رعايته وفي أنظاره يا أرحم الراحمين. Beliau mengucapkan kata-kata tawadhu. لا ما في tawadhu. الآن حقيقة نحن في رعاية سيد الشيخ حفظه الله. Saya menyampaikan ceramah di hadapan Syekh Rahimuddin ini umpama santri lagi diuji Pak, umpama santri lagi ikhtibar dengan gurunya. Nanti apabila tulisan saya salah, kata beliau, mungkin Syekh Rahimuddin akan meluruskan dan membenarkannya. يعني لو أذن سيد الشيخ حفظه الله لكشفت لكم بعض الأسرار، ولكن أنا أعلم علم اليقين أن سيد الشيخ لا يأذن بهذا. يكفي أن الله تبارك وتعالى سماه المسمي في الحقيقة في عقيدتنا عند السادة الأشاعرة، المسمي في الحقيقة هو الله.
Saya ingin mengungkapkan rahasia-rahasia dari Syekh Rahimuddin, tapi sayangnya tidak diizinkan. Kalau diizinkan saya akan sampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Namun kita cukup mengetahui bagaimana sosok karakter guru kita Syekh Rahimuddin dari namanya. Namanya saja sudah Rahimuddin, orang yang sangat penyayang. Rahim, penyayang. Jadi kalau dilihat dalam akidah kita, orang yang memberi nama kita pada hakikatnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Maka kita sudah melihat dari namanya, insya Allah kita disayang oleh beliau di dunia maupun di akhirat. وسأروي لكم قصة عن طريق الإشارة ليست في تصريح العبارة ولكن قصة لأهل الفهم الخواص السالكين أمثالكم. Beliau ingin menyampaikan kisah, tapi kisah ini mungkin secara zahir ungkapannya tidak langsung dipahami apa maksudnya. Tapi orang yang paham isyarat-isyarat dari ulama akan mengerti apa pelajaran dari kisah ini. Ya, mudah-mudahan antum termasuk min ahli isyarah sehingga memahami apa yang beliau sampaikan nanti dari kisah ini. أيها السادة، يروى أن مولانا أبو اليزيد البسطامي رضي الله تعالى عنه وقدس الله سره كان له جار. هذا الجار أراد أن يسافر من الشام إلى بغداد. سيدي أبو اليزيد صلى الفجر سيدي أبو اليزيد رضي الله تعالى عنه، والتقى بهذا الجار ومعه الحقائب، يريد أن يخرج إلى العراق، إلى البصرة، إلى الكوفة، يبحث عن أحد من أهل الله يعني يلتزم عنده. قال إلى أين يا أيها الجار؟ قال أنا الآن أودعك يا سيد الشيخ أبو اليزيد، وأنا ذاهب إلى العراق أبحث عن شيخ التربية فادعو الله لي. قال وفقك الله ويسر الله لك، اذهب الشيخ أمامك. وقام مع الشيخ ولم يفهم ذلك المريد هذه الإشارة، وذهب ذلك ذهب ذلك المريد أيها الأحبة من بلاد الشام إلى العراق، وظل هنالك 3 أيام يبحث عن الشيخ. في اليوم الرابع التقى بأحد الصالحين. من أنت؟ قال أنا يا سيدي من الشام. لماذا أتيت إلى هنا؟ والله يا سيدي أنا أبحث عن شيخ التربية. من أين؟ من الشام، من المكان الفلاني. يا بني هل تعرف الشيخ أبو اليزيد؟ يا سيدي أنا جاره. قال ارجع إلى الشام فشيخك أبو اليزيد. Jadi ada kisah dari Sayyidi Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Kita sudah kenal ya, nama ini sudah lama. Kemudian beliau memiliki tetangga. Tetangganya ini ingin mencari seorang mursyid, seorang wali, termasuk wali dan mursyid. Di mana tetangga ini melakukan istikharah. Istikharah sehari, 2 hari, 3 hari, dan dia belum mendapatkan jawaban dari Allah. Di mana syekh mursyid yang harus dia temui. Pada akhirnya dia sudah tekadlah, sudah kuat. Saya harus dapat bertemu dengan seorang mursyid. Maka dia sudah mempersiapkan bajunya, taruh di tas, sudah disiapkan. Besok pagi dia keluar dari rumah, sedangkan rumah dia itu berhadapan dengan Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Tepat banget, kalau dia buka pintu udah kelihatan rumahnya. Dia ketika buka rumah itu, kemudian terlihat Syekh Abu Yazid Al-Bustami di depan rumahnya. Dan beliau sebagai tetangga, dia pamit izin kepada tetangganya. Beliau terjadilah dialog antara tetangga ini dengan Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Dan orang ini bertanya kepada berbicara kepada Syekh Abu Yazid, saya mau izin, saya mau pergi kemana? Saya mau pergi kemana aja, ke Baghdad, ke Basra, ke Kufah, pokoknya saya mau keluar. Kamu mau ngapain pergi? Saya mau mencari seorang mursyid agar saya dibimbing untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Oh ya udah, Syekh Abu Yazid mendoakan semoga Allah memberikan taufik, memberikan petunjuk, memberikan kekuatan, dan mursyid sebenarnya sudah ada di depanmu. Maksudnya, pergilah kamu, nanti mursyid akan kamu temui di depanmu, gitu. Jadi kata Syekh Abu Yazid ngomong begitu, pergilah insya Allah, niscaya kamu akan bertemu dengan mursyid di depanmu. Dia nggak paham kata-kata itu apa maksudnya. Ya udah, dia pergi aja ke Baghdad selama 3 hari di sana. Ya karena tidak ditanya langsung oleh pemilik rumahnya apa keperluan datang ke sana. Dia dijamu oleh seorang
seorang wali, dan di hari keempat ditanya oleh seorang wali tersebut, apa hajatmu datang kemari? Saya ingin mencari mursyid gitu. Kamu dari mana? Dari Syam. Syamnya daerah mana? Daerah, sebutlah daerah Fulani. Oh, kamu kenal nggak dengan Syekh Abu Yazid Al-Bustami? Iya, itu tetangga saya. Itu adalah mursyid kamu. Harusnya kamu jangan kemari. Kamu ngapain? Kamu balik lagi, temui dia dan jadilah murid bagi dia. Maka dia pulang dan baru paham, ternyata isyarat, pergilah kamu, niscaya Syekh Mursyid akan berada di depanmu. Ternyata itu adalah isyarat tetangganya sendiri adalah seorang mursyid. وأنا وسيد الشيخ عبد الكريم والأحباب الكرام سنختبئ قليلا لنقول لكم المرشد أمامكم. Dan beliau ngomong dengan sembunyi, Pak, ya, dengan saya dan dengan ahbab, ya, seakan-akan kita lagi ngumpet ini, Pak. Kata beliau berbicara kepada kami, al-mursyid di depan kita. Anggap aja saya ini dengan syekh nggak ada, yang ada cuma guru kita saja. Kata beliau, mursyid ada di depan kalian. Maka mursyid di depan kalian. الطريقة أيها السادة، الطريقة تبدأ عند الاجتماع بالشيخ المرشد الكامل. فما هي صفاته وكيف يتعرف الإنسان اليوم على هذا المرشد الكامل؟ يعني في الحقيقة يعني ساداتنا أهل الله يقولون هو نادر كالكبريت الأحمر، نعم، ولكنه موجود ليس معدوم. فمن بحث وفتش ودق سوف يكرمه ربي تبارك وتعالى بصدقه باجتماعه بالشيخ المرشد الكامل. ولكل زمان دولة ورجال. Beliau memulai kitabnya dengan mengenalkan tentang thariqah, di mana thariqah ini bermula ketika berkumpulnya seorang murid dengan seorang mursyid al-kamil, yang mana mursyid kamil ini sebagaimana tadi yang sudah dijelaskan memiliki ciri-ciri atau syarat-syaratnya. Dan mursyid al-kamil ini sebagaimana dikatakan oleh para aulia, mursyid itu bagaikan kibritul ahmar, yaitu ini mustalahat juga, Pak, yaitu sesuatu yang jarang ditemukan oleh umumnya manusia. Sebagai seorang murid tidak dianggap dia sebagai seorang murid, hanya ketemunya setahun sekali atau 2 tahun sekali. Ini bukan murid namanya, karena murid harus berdekatan dengan seorang mursyid. فعلاقة المريد بشيخه أيها السادة علاقة تربية، لابد من لقاءات مستمرة متعددة حتى يتلقى عن الشيخ تلك التربية. Karena murid thariqah itu harus memiliki pertemuan yang banyak dengan syekhnya, dengan mursyidnya. Harus ada pertemuan entah seminggu 2 kali, 3 kali. Karena hubungannya adalah tarbiyah, Pak, mendidik rohani kita. Dan kita menteladaninya dia juga. Maka harus ada pertemuan-pertemuan yang kita lakukan dengan guru kita. ومن خلال هذه اللقاءات والاجتماعات مع شيخ التربية سوف يتعلم من الشيخ المنهج التربوي الروحي الذي عليه شيخه. Selain kita berdua juga, kita harus menghadiri di majelisnya itu dibacakan tentang metode-metode bagaimana cara mendidik ruh atau rohani kita, dan itu akan disampaikan oleh seorang syekh mursyid di dalam majelisnya. ولا يقرأ أيها السادة في أمثال هذه المجالس إلا كتب ساداتنا أهل الله رضي الله تعالى عنهم كمولانا ابن عربي، مولانا الغزالي، مولانا القشيري، مولانا الشعراني، حتى يتغذى قلب ذلك المريد بتربية أهل الله. Dan di majelis thariqah itu, ya, hanya dibacakan kitab-kitab orang-orang sufi, kitab-kitab ahlillah al-mu'tabarah, seperti kitab-kitab Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Ahmad al-Qushairi, Syekh al-Sya'rani, al-Imam Ghazali. Ya, sebab kenapa? Karena kitab-kitab ini bisa memberikan asupan rohani bagi kita yang mengkajinya dan mendengarkan penjelasannya. ثم المريد مطالب بشيء واحد، ما هو أيها السادة؟ السمع والطاعة، وهو أعلى خلق في الآداب. السمع والطاعة لشيخ التربية. Maka seorang murid hanya diminta satu perkara saja dari mursyidnya, apa? As-sam'u wa ta'ah, mendengarkan dan mentaati apa yang disampaikan dari bimbingan-bimbingan ruhani dari seorang syekh mursyid. الركن السادس أيها الأحبة في الطرائق الإذن. ماذا يعني الإذن؟ يوجد إذن عام ويوجد إذن خاص أيها السادة.
الأذونات لا تكون في مجالس هكذا كبيرة أذنت لكم بكذا وكذا. أيها السادة الكرام، هنالك خطة رسمها أهل الله للمريدين، لا بد أن يهتدوا بهدي أشياخهم ويسيروا القدم على القدم حتى يصلوا إلى الله تبارك وتعالى. وأؤكد أيها السادة ما يحصل اليوم في أندونيسيا وغيرها من المجالس الكبيرة، ويأتي الشيخ ويقول أذنت لكم بكذا وكذا، كل ذلك للتبرك، لا يجوز أن ينسب إلى الطريقة. Kemudian syarat yang selanjutnya adalah seorang mursyid itu memiliki izin. Dari siapa? Dari mursyid sebelumnya. Maka kalau ada orang membagi-bagi zikiran, misalkan datang ke satu majelis dan dia membagi izin untuk membaca atau mengamalkan apapun, sedangkan dia adalah seorang yang tidak mendapatkan izin dari mursyid sebelumnya, maka semua itu tidak boleh dinisbatkan kepada thariqah manapun. Sebab dia bukan seorang mursyid yang dapat izin. Maka kita membacanya boleh, tapi untuk tabarruk. Dan kita tidak boleh, ini adalah zikir dari thariqah qadiriyah, sedangkan dia bukan orang yang mendapat izin dari mursyid sebelumnya. Dan izin ada dua, ada izin umum dan ada izin khusus. Izin khusus tidak bisa diberikan kepada orang di banyak orang atau di depan umum. ثم لا بد أيها السادة لهذا الشيخ ذاته أن يكون مأذونا من مرشد حي قبله. أما أن يقول بالمنامات والله جاءني الشيخ الفلاني في المنام وأذن لي وأصبحت شيخ طريقة، هذا غير معتبر وغير مقبول أيها السادة. Kemudian seorang mursyid mendapatkan izinnya pun harus dari mursyid sebelumnya yang masih hidup ketika mendapatkan izinnya, Pak. Artinya kalau ada orang mengaku dia mengaku mursyid, itu dari mana? Misalkan dia mimpi bertemu Syekh Abdul Qadir dan dia diangkat menjadi mursyid oleh Syekh Abdul Qadir, atau ketemu dengan mursyid yang sudah meninggal dalam mimpinya, bangun-bangun tidur dia langsung membeli jubah, pakai imamah, langsung ngomong depan orang, saya sudah diangkat menjadi mursyid. Ini pengakuan yang tidak sah dan ini tidak dianggap sebagai seorang mursyid, karena bukan seperti itu cara mendapatkan izin menjadi mursyid. والدعوة سهلة جدا جدا أيها الأحباب. Yang namanya pengakuan maka gampang. Siapapun bisa mengaku-ngaku menjadi mursyid. أنا الآن أول مرة ألتقي بكم، لو قلت لكم أنا شيخ الطريقة والحقيقة والشيخ الأولين والآخرين سوف تصدق. صحيح أيها الأخ الكريم، الدعوة باطلة سهلة. Dan pengakuan itu gampang sekali. Misalkan saya lah, kata beliau, saya misalkan datang kemari, antum belum kenal siapa saya, tiba-tiba saya mengaku di hadapan antum, saya ini adalah Syekhul Mursyid, Syekhul Thariqah wal Haqiqah. Pasti ngelihat tampilan beliau, kita percaya aja. Karena pengaku-ngaku mah gampang aja, siapapun bisa melakukannya. وإذا سألت مثلا أيها الأحباب سيد الشيخ رحيم الدين حفظه الله، سألناه يا سيدي من شيخك؟ لن ينكر ولن يخبئ، هذا أمر عادي طبيعي. فسوف يقول مثلا أنا تربيت على يدي سيدي الشيخ يوسف البخور اللبناني حفظه الله، هذا العالم هذا الفقيه، سوف يخبرنا. وهذا شيء ليس عيبا أيها السادة أن نطالب الشيخ التربية من شيخك يا سيدي، شيء عادي أيها الأحباب. يعني أنتم بطبيعتكم جزاكم الله خيرا ممكن تخجلون، ولكن في الأصل نسأل، ما في مشكلة أبدا، حتى تطمئن قلوبنا. نحن سنضع أرواحنا عند هذا الشيخ يربيها. Dan misalkan guru kita Syekh Rahimuddin, ya kita ingin tahu siapa sih guru beliau, tanya aja enggak apa-apa. Misalkan kita tanya, siapa guru antum? Pasti beliau menjawab, saya ditarbiyah oleh Syekhina Syekh Yusuf Muhyiddin Rikul Bakur Al-Hasani dari Lubnan. Beliau pasti akan menjawab gurunya siapa, karena memang punya guru yang masih hidup di saat beliau ditarbiyah. Maka kita bertanya seperti itu kepada orang yang ngaku mursyid. Tidak usah malu-malu, Pak. Itu bukan berarti dia suruh adab, enggak. Justru kalau ada seorang mursyid kita kenal, kita tanya siapa guru antum? Antum ditarbiyah oleh siapa? Suluknya dengan siapa? Itu jangan malu-malu, kata beliau. Saya paham tabiat kamu nih, ya kalian ini, kita ini semua malu-malu kalau di depan seorang kiai, malu untuk bertanya siapa guru antum. Tapi itu enggak kenapa-napa kalau berkaitan dengan
mursyid. Sebab nanti kita akan meletakkan ruh kita kepada mereka. Kita akan berikan ruh kita kepada mereka agar disampaikan ruh kita dekat dengan Allah. Kita harus tahu siapakah gurunya agar betul-betul kita datang kepada orang yang tepat di sisi Allah Subhanahu wa taala. ثم مثلا أيها السادة شيخ الطريقة أراد أن يسافر إلى مكان بعيد شهر أو شهرين أو كذا والمجلس قائم. لابد أيها السادة الرجل الذي يخلف الشيخ لابد له إذن من هذا الشيخ. Atau juga misalkan Syekh Mursyid di majlisnya tidak hadir karena beliau akan keluar, ada dakwah atau panggilan undangan di luar sana. Maka majlis beliau, majlis mursyid tersebut tidak boleh berhenti, terus berjalan. Namun digantikan oleh siapa? Oleh orang muridnya yang mendapatkan izin juga dari syekhnya untuk mengisi kekosongan majlis selama kepergian beliau. Dan itu harus ada izinnya juga. ويثبت هذا الإذن أيها الأحبة بالإجازات الخطية الممهورة بختم الشيخ. Dan izin menjadi pengganti Syekh Mursyid pun itu harus dengan izin yang tertulis serta diberikan stempel daripada mursyidnya. Seperti itu. وهذا الإذن أيها السادة ما نسميه بعلم الإسناد. هذا مشهور جدا جدا في علم الحديث. كذلك في كل علم من العلوم أيها الأحباب يوجد إجازات خاصة بتلك العلوم منها علوم الطريقة. Dan hal seperti ini disebutnya dalam ilmu agama kita adalah ilmu isnad, yang mana semua ilmu di dalam agama Islam memiliki sanad, seperti ilmu hadis, begitu juga ilmu yang lainnya, ilmu fikih dan lain-lainnya. Itu setiap ilmu pasti memiliki lembaran kertas sanad dan distempel oleh orang yang memberi sanad tersebut. الركن السابع أيها الأحباب الخلوة بعد أن يتربى هذا المريد 5 سنوات 10 سنوات الذي يفتح الله تبارك وتعالى عليه بإذن من شيخ التربية يدخل إلى الخلوة. الخلوة غرفة صغيرة يدخل الشيخ التربية عليها بعض الأحباب ولهم أذكار خاصة يوم خلوتهم إلى أن ينتهوا وتبدأ ب3 أيام ويسن تكرارها. Kemudian rukun yang ketujuh adalah khalwat. Khalwat ini akan dibimbing oleh Syekh Mursyid setelah muridnya itu sudah layak dan siap untuk dikhalwatkan. Entah itu setelah 5 tahun, 2 tahun, sesuai dengan bagaimana kesiapan seorang murid tersebut. Dan khalwat ini akan dimulai dari waktu yang waktu 3 hari, yang mana ditempatkan di kamar yang khusus dengan zikiran yang khusus yang diberikan dan dibimbing oleh seorang mursyidnya, minimal 3 hari. الركن الثامن أيها الأحباب الوظائف لأبناء الطريقة. فابن الطريقة ليس بكسول عن العبادة أيها السادة. Kemudian rukun yang ke-8 adalah tugas-tugas atau kewajiban bagi penganut thariqah, yang mana kita sebagai salikin tidak boleh bermalas-malasan untuk menjalani tugas-tugas yang diberikan oleh seorang mursyid. أول الوظائف أيها الأحبة تبدأ بورد الطريقة زاده يقرأ مرة في الصباح ومرة في المساء. أيوة نعم. Yang mana di antara tugas-tugasnya yang pertama adalah membaca wirid thariqah setiap hari 2 kali, pagi dan sore, ya. Kemudian yang kedua adalah membaca wazifatus syadziliyah. Ada kitab yang disebut yang diberi nama dengan wazifah syadziliyah. Ini kalau thariqah syadziliyah. Kalau thariqah yang lain mungkin sesuai dengan arahan daripada mursyidnya. Yang ketiga adalah senantiasa membaca shalawat kepada Rasulullah SAW. Yang keempat adalah puasa sunnah minimal Senin dan Kamis. Yang kelima adalah menjaga sholat duha. Yang keenam adalah menjaga sunan rawatib qobliyah dan ba'diyah. Yang ketujuh adalah sholat 8 rakaat setelah isya dan diakhiri dengan witir setelahnya. Yang kedelapan adalah qiyamul lail. Yang kesembilan adalah membaca 2 halaman daripada Al-Quran. Yang ke-10 adalah senantiasa menjaga adab yang khusus maupun adab yang umum. أيها الأحباب لا تستكثروا هذه الوظائف. تقول هذا كثير جدا. والله في بعض العوام المسلمين يفعلون هذه النوافل وزيادة عليها. Kita jangan mengatakan wah ini kebanyakan ini. Kita kan salikin, Pak.
Sedangkan orang awam sendiri ada yang melakukan wazifah ini lebih daripada yang disebutkan tadi, Pak. Ada orang yang seperti itu. كان عندنا واحد في بلاد الشام أيها الأحبة كبير سن وعوام ليس أيها الأحبة والله لا يستطيع أن يقرأ كلمة في كتاب ثم كان مشهورا بأنه في ليلته كل ليلة كان يصلي 40 ركعة لله تبارك وتعالى. والله يا سيدي عافية، رجل عافية. طبعا لا شك الولاية أيها الأحبة ليست يعني أيوة نعم ولاية نعم سيدي. Karena ada di Syam itu, Pak, ada seseorang, dia itu ya dianggapnya orang awam karena tidak bisa membaca kitab. Walau kitab apapun tidak bisa membaca. Namun ibadahnya ternyata diketahui oleh sebagian orang, setiap malam ya dia sholat 40 rakaat itu tidak pernah putus. Itu orang awam, Pak. Bagaimana orang soleh? وكيف يتربى الإنسان على هذه الأوراد أيها الأحبة؟ يتربى بالبداية يصلي ركعتين ما نطالبك ب8 ركعات في الضحى، لا صلي ركعتين. إذا أكرمك ربي فارتقيت صلي 4، بعدها 6، بعدها 8 وهكذا. أما لا تبدأ بالكثير ستنقطع. Maka kita sebagai murid yang lemah ini bagaimana caranya biar bisa memenuhi tugas-tugas ini? Kata beliau, kalau mau mulai jangan langsung banyak-banyak dulu. Sholat duha tadi disebutin 8 rakaat misalkan. Kita mulai dari 2 dulu. Kapan-kapan kita ada semangat yang tinggi, lakukan tambahannya jadi 4 dan seterusnya sampai kita mampu melaksanakan sholat duha 8 rakaat. Jadi nggak usah baru mulai jadi salik langsung aja ke sholat duha 12 kali, wah. Melebihi daripada 8 itu. Dan kita mulai dari yang sedikit demi sedikit. افعل الخير ما استطعت فإنك لن تحيط بكله ومتى تفعل الكثير من الخير وأنت تارك لأقله القليل تركته كيف تفعل الكثير. Kata beliau menukil satu syair yang artinya, kerjakanlah kebaikan meskipun sedikit, karena kamu tidak akan bisa melakukan semua kebaikan-kebaikan atau kewajiban-kewajiban. Namun kalau antum kalau antum punya semangatnya tidak kuat, ingin meninggalkan semua kebaikan, kalau antum ingin melakukan semua kebaikan, sedangkan yang sedikit aja tidak dimulai, maka kalau ingin melakukan kebaikan yang banyak, mulailah dari sedikit demi sedikit. الركن التاسع أيها الأحبة وشرطه المذاكرة. المذاكرات تسمى أيها الأحبة عرض الحال على الشيخ المرشد الكامل. يا سيدي أنا صار معي كذا، ماذا أفعل؟ هل أزيد؟ هل أنقص؟ كل ذلك بإرشادات الشيخ، ولا بد لذلك المريد أن يعرض حاله على شيخه في طريقه إلى الله تبارك وتعالى. Syarat selanjutnya adalah al-mudzakarat, konsultasi, diskusi dengan syekhnya. Yang mana mudzakarah ini maksudnya adalah kita menceritakan, mengkonsultasikan tentang jiwa kita, kondisi batin kita kepada syekh murabbi, agar kita meminta nasihat dari apa yang kita rasakan pada saat ini. Dan ini adalah suatu kewajiban dan syarat yang ada dalam tariqah. الركن العاشر الحضرة، هذه التي فعلناها معكم الآن بمعية سيد الشيخ حفظه الله. Yang syarat selanjutnya, yang rukun selanjutnya yang 10 adalah syarhul hadrah, yaitu tadi yang kita ikuti bersama-sama tadi namanya hadrah, Pak. Yang tadi dipimpin oleh guru kita Syekh Rahimuddin. ما تحتاج إلى شرح كثير لأننا فعلناها عمليا. Jadi tidak perlu jelasnya tadi karena kita sudah melakukan tadi. الركن الأخير أيها السادة وهو أمر مهم جدا، الاستخلاف. بمعنى الخلافة بعد الشيخ لمن؟ Yang terakhir adalah al-istikhlaf. Artinya adalah pengganti syekh setelah syekhnya tiada. Siapa yang layak menjadi penggantinya? يعني توفي شيخ الطريقة فجأة هكذا ما نعرف، وله مثلا ابن صغير في السن وجماعته 10,000 20,000 مريد، ثم نجد أن هذا الطفل الصغير 13 عام 14 عام خلف والده في الإرشاد. كيف هذا يكون أيها الأحبة؟ أي عقول تقبل هذا الكلام؟ هذا شيخ الطريقة أفنى عمره في المجاهدات بين يدي ربه تبارك وتعالى حتى وصل إلى الحقائق،
فيأتي بيوم وليلة. طبعا نحن نحب هذا الابن، أبناء المشايخ نحبه، نحترمهم، نتبرك بهم، ولكن لا يجوز أن نخلفه شيخ طريقة. Misalkan ada seorang syekh tariqah, ya, dia memiliki jamaah ribuan, kemudian wafat secara tiba-tiba, ya, karena memang mati tiba-tiba datangnya. Dan jamaahnya, ahbabnya ini ingin menjadikan putranya, padahal putranya masih berumur 13 tahun atau 14 tahun, masih muda lah, masih remaja, dan dia belum ditarbiyah oleh ayahnya. Tiba-tiba karena jamaahnya cinta dengan putranya, ingin mengangkat putranya menjadi pelanjut ayahnya. Bayangkan, ini akal mana yang bisa menerima sistem pergantian seorang mursyid dengan cara seperti ini? Karena apa? Bayangkan, syekh tarbiyah yang sudah wafat itu, selama hidupnya dia habiskan untuk mujahadah. Dia mentarbiyah dirinya, nafsunya, agar bertemu dengan hakikat atau bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa tiba-tiba pelanjutnya dengan waktu sehari semalam, besoknya langsung jadi mursyid? Karena apa? Karena putranya. Kita bukan membicarakannya, tapi kita cinta dengan dia. Namun kita tidak boleh atas dasar cinta dan takzim kita mengangkat dia menjadi pelanjut bapaknya sebagai mursyid. Ini tidak seperti itu cara pengangkatan khalifah dalam tariqah. فالاستخلاف الحقيقي أيها الأحبة للمشيخة تربية وتسكيكا وتعليما أن يحيل إليك الشيخ أي شيخك وهو بأوج عطائه وتمام صحته، من تعلمه أو تفتيه أو تسلكه وترشده. أما أن تشغل مكان شيخك بعد وفاته أو عند عجزه فهذا ميراث اضطراري جبري لا يؤبه له، لا قيمة له أبدا. Adapun istikhlaf al-hakiki, pengangkatan khalifah secara yang benar, untuk seorang khalifah menjadi syekh dalam tarbiyah dan taslik dan ta'lim. Seorang syekh yaitu kamu dijadikan oleh syekhmu, mursyidmu, dengan apa, kau diberikan dengan pemberian yang paling berharga, yaitu diangkatnya dirimu menjadi seseorang khalifah, dan diberikannya itu dalam keadaan sehat syekhnya, bukan dalam keadaan sudah mau mati. Dan kamu diberikan pemberian ini untuk kau ajarkan kepada orang-orang yang akan kamu temui. Kau beri fatwa dan kau membimbingnya, izin untuk membimbing orang lain di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pengangkatannya seperti itu. Diberikannya dalam keadaan syekhnya itu sehat walafiat, dan diberikan kepada khalifahnya. Adapun kalau kita seseorang sibuk menggantikan posisi ayahnya atau mursyidnya setelah wafatnya, karena itu adalah satu-satunya warisan, atau tidak ada lagi warisan yang tidak ada khalifah yang menjadi pelanjutnya, cuma dia ingin mengisi kekosongan majelis ayahnya. Ini bukanlah sebuah pengangkatan, ini cuma terpaksa aja, karena mau nggak mau anaknya, karena ayahnya meninggalkan majelis setelah dia wafat dan tidak ada khalifah yang diangkat oleh ayahnya, tiba-tiba dia mengisinya. Itu sebuah terpaksa aja, kepaksaan. Dan itu bukanlah dia termasuk khalifah yang resmi yang dianggap oleh seorang ayahnya yang sudah meninggal itu. Meskipun itu pernah diwasiatkan oleh ayahnya, selama ayahnya tidak memberikan dalam keadaan sehat dan hidup, dan juga tidak mengangkatnya, maka dia meskipun menggantikan majelisnya tidak dianggap khalifah bagi mursyidnya tersebut atau ayahnya. ويصير ذلك الاستخلاف بثلاث أشياء. الأولى أيها الأحبة الاستخلاف بالتنصيص، يقول لجماعته ولإخوانه: يا أحبابي أنا أسافر إلى كذا وكذا، سأغيب عنكم شهرين، وهذا الرجل خليفتي من بعدي. هذا اسمه نص. Cara pengangkatan khalifah itu ada 3 cara. Yang pertama dengan tansis, yaitu syekhnya di hadapan para jamaahnya, muridnya, mengatakan dengan nas kalamnya, ucapannya, bahwa si fulan ini adalah khalifah setelah saya, secara ucapan di depan muridnya sendiri. أو بالإشارة المتكررة لا تكفي مرة واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: سد كل الخوخات إلا خوخة أبي بكر، وكررها على الصحابة عدة مرات صلى الله عليه وسلم
ففهم أصحاب النبي أن الخليفة بعد رسول الله هو سيدنا أبو بكر. كوخا يعني الباب الصغير مدور، باب مدور صغير. Atau yang kedua dengan pengangkatan secara isyarat. Isyarat ini Pak, jika seorang syekh memberikan isyarat kepada siapa yang menjadi pelanjutnya, itu harus diulangi berkali-kali. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda mengulang-ulangi dengan kata-kata ini, tutuplah semua pintu kecuali pintunya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dan itu diucapkan secara berulang-ulang. أو بالإجازة النصية الممهورة. شيخ من المشايخ كتب إجازة لهذا المريد وأعطاه إياها، وهذا المريد يعني حتى ما يحسد من البعض أخفى هذه الإجازة، أظهرها بعد وفاة شيخه. إذا ختم الشيخ وتوقيع الشيخ هذا خلاص مأذون خليفة. Atau cara yang ketiga adalah dengan ijazah secara tulisan. Misalkan seorang syekh mengangkat muridnya menjadi khalifahnya, namun muridnya ini diperintahkan untuk menyembunyikan ijazahnya dan tidak boleh diperlihatkan kepada orang sampai syekhnya wafat. Tatkala syekhnya wafat, dia baru mengeluarkan, dan terlihat di dalam kertas tersebut ada stempel dan tanda tangan syekhnya yang mengesahkan bahwa si fulan tadi itu adalah khalifah setelah syekhnya. Ini pun termasuk cara pengangkatan seorang khalifah. Fil khitam ayyuhas sada aqulu lakum سميتها معالم الطريقة ومظاهرها. معالم كما نقول خريطة لتهتدي بها إلى حقيقة الطريقة. Yang terakhir kata beliau, kitab ini diberi nama Ma'alim, itu artinya adalah peta, petunjuk. Yang mana kalau kamu ingin berjalan dalam thariqah, ikutilah peta dan petunjuk yang ada di buku ini. Nah, misaluha ayyuhas sada كقطرة ماء من بحر عظيم. هذه الرسالة. Perumpamaannya seperti setetes air dari lautan yang luas. بعدها فيها تفاصيل كثيرة ينبغي أن نتعرف عليها. Karena kitab ini singkat, setelah kita paham kitab ini, sudah paham gambaran thariqah, silakan kamu akan menemukan banyak petunjuk-petunjuk yang lainnya yang ada dalam kitab-kitab yang besar itu. كالفرق تماما بين كتاب سفينة النجاة وفتح المعين أو فتح الوهاب. تمام. Misalkan seperti kita mengkaji dalam kitab fikih. Kalau kita memahami kitab isi kitab dalam Safinatun Najah, niscaya kita akan memiliki gambaran yang akan kita pahami secara luas dari kitab-kitab yang di atasnya. Fathul Mu'in kah, atau Fathul Wahab kah, atau apapun yang luas. أسأل الله تبارك وتعالى العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا يا أرحم الراحمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم وفقنا توفيق الصالحين، اللهم سدد خطانا أجمعين، اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. وخصوصا لمن جمعنا على طاعتك في هذه الليلة المباركة سيدنا وشيخنا الشيخ فجري حفظه الله. اللهم احفظه بحفظك يا أكرم الأكرمين، واجعل الخير يجري على يديه يا أرحم الراحمين. واغفر اللهم لنا ولأشياخنا ولآبائنا، واجزي عنا شيخنا الشيخ رحيم أفضل الجزاء يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا كثيرا. Gerak-gerak airnya.